Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan lagi untuk kita dalam rumah Tuhan. Perjalanan waktu yang terus kita jalani tanpa terasa, saudara-saudara sekalian, kita sudah ada di hari Minggu yang terakhir di bulan yang ke-6 ini. 6 bulan sudah kita melalui waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita hadapi dan kita lalui, tapi satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini Yesus baik atas hidup kita. Yesus menolong kita, Yesus menyertai kita, Yesus memberikan berbagai macam hal yang kita hadapi. Tak kala kita tidak mampu menghadapi apapun juga, maka ada tangan Tuhan yang terulur, memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita pada kemenangan. Oleh sebab itulah kita harus mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan dengan kita datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini lagi kita percaya bahwa kita akan diberkati. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah bagi kita sekalian, dan ibadah pada pagi hari akan dipimpin oleh Ibu Melani bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa undangan Tuhan saudara-saudara sudah merespon, sehingga pagi ini saudara-saudara boleh datang ke tempat ini. Kita siap untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita agar kita layak menghadap hadirat Tuhan. Kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita. Kita dapat mampu untuk menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan pada saat ini, pada ibadah ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini rumah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan menantikan kita. Kita menyembah dengan hati yang tulus, tidak memikirkan apa yang ada di belakang kita yang membuat kita sulit untuk memuji Tuhan, tetapi biarlah kita selalu mengucap syukur sehingga kita dapat menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh kita serahkan pada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kita masing-masing meninggikan nama Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita ulangi lagi, sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini. Biarlah Tuhan menyuci, kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak untuk menyembah Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada
untuk kita semua bersyukur kepada Tuhan, menyiapkan hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan, apapun yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mayor Tapu Mulon akan membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdiri saudara sekalian, akan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maka ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan dengan suara kita yang kuat dan keras kepada Tuhan dalam roh penyembahan kita kepada Tuhan dengan lembut. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan lebih kuat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan hanya nama Tuhan. Nama-Mu, oh, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu. Kiranya hari ini pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Bersama-sama. Di dalam buku nyanyian ada nomor halaman 400 dan 401. Kita baca bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah
patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita lanjut dengan memuji memuliakan nama Tuhan dengan kita nyanyikan di dalam nyanyian Bala Keselamatan nomor 133. Di sini kornya hati riang gembira. Ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus. Ia berikan hati riang gembira. Tentunya kita masing-masing ingin mempunyai hati yang riang gembira ya. Kita tidak mau kita susah ya. Nah, apa rahasianya? Kita ikut Tuhan Yesus terus sampai selamanya. Kita nyanyikan nyanyian 133. Gembira serta menikmati selalu sentosa, turutlah jalan lurus, ikutlah Tuhan Yesus, Ia berikan hati yang gembira, hati yang gembira, hati yang gembira, ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus, Ia berikan hati. Gembira, hati riang gembira, ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus, Ia berikan hati riang gembira. Ketiga, biar jalan ke surga terasa sukar, tapi Tuhan selalu beri anugerahnya. Meski tak kelihatan, Ia dekat di jalan, serta berikan hati gembira, hati riang gembira, hati riang gembira, ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus, Ia berikan hati riang gembira. Sudahkah bergembira? Haleluya ya. Kita menyanyikan nyanyian Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri ya, supaya bisa goyang-goyang ya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita ulangi lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Dengan apa? dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan teriakan. bersorak-sorai. Hey, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. tepuk tangan yang keras ya. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk Kasih selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Oke, terima kasih ya. Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Kita lanjut dengan nyanyi kur beberapa kur ya. Yesus kau hidup dan kuatku. Kita percaya ada Yesus kita kuat ya. Dan kita menang. Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, denganku Yesus kau hidup dan kuatku. Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, denganku Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Oh syukur dosaku diampuni. Oh syukur dosaku diampuni. Oh syukur Kuasaku dapat. aku berkira di dalam peperangan, tetap menang. Oh syukur. Oh syukur Dosaku diampuni. Oh syukur Kuasa didapat. aku berkira di dalam peperangan, Tetap menang hingga kematian. Haleluya ya, kita menang hingga kematian. Ya, sampai mati. Ya, gimana kira-kira sudah capek apa belum ya? Belum ya. Ya semoga semoga tidak. Kita satu lagi menyanyikan tak tertandingi. Siapa yang tak tertandingi? Kuasa Tuhan tiada yang menandingi ya. Tidak ada yang kita dapat bandingkan kuasa lain. pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat.
musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak Kita sorak, kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi, tiada yang dapat tertandingi ya. Hanya Tuhan Yesus saja. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada ya. Tak ada Kerajaannya yang terbesar. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, Sungguh tak tak tertandingi. tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Ya, silakan duduk. Kita sudah bersuka cita. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui kolekte dan juga persembahan apapun yang saudara-saudara rindu untuk memberikannya. Petugas kolektan menjalankan dan kita menyanyikan nyanyian nomor 431. Nyanyian nomor 431, kemudian doa persembahan akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Tampu Bolon. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergira membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita bertiga bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita berkira membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. ayat ketiga. Biarpun dengan tangis Tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita
segera membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa. Kita ulangi lagi kornya. Segera membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami, untuk segala berkat yang Tuhan berikan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan atas hidup kami, sehingga kami tetap mampu menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang tiada pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami boleh menikmati tiap hari makan dan minum, itulah kasih setia Tuhan yang memberikan kami senantiasa jaminan untuk kehidupan ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Kiranya Bapa Engkau suci kuduskan semua persembahan yang telah diberikan dengan penuh sukacita, sehingga dapat berguna untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka kembali dengan seluruh berkat yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dan mereka boleh melihat mereka tidak pernah kekurangan saat mereka memberi persembahan dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan berjanji akan kembali melipat gandakan atas setiap usaha dan pekerjaan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkanlah semua jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka akan kembali bekerja berusaha sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menyertai kemanapun rencana-rencana hidup mereka untuk bekerja, berusaha, melakukan aktivitas mereka Bapa. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah kami, anak-anak kuliah, Tuhan berkatilah mereka. Mereka yang masih kecil dalam pertumbuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Hamba serahkan semua anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa Engkau turut campur tangan. Kami tahu ada pergumulan, ada hal-hal yang dirindukan untuk terjadi atas hidup mereka Bapa. Kami bawa kepadamu Bapa, Engkau yang lebih tahu yang terbaik yang Kau akan nyatakan bagi kehidupan umat-Mu Bapa. Oleh sebab itu Bapa, Engkau terus menilik setiap hati mereka, dan Engkau terus melawat mereka, Engkau menopang mereka saat mereka menghadapi berbagai macam hal. Dan kami percaya Bapa, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan juga memberkati mereka. Ada Dr. Elda, ada keluarga Tobias, ada saudara Dana, dan siapapun mereka Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka hari ini. Kami bersyukur karena mereka semua dalam keadaan lindungan Tuhan, dalam pribadi rumah tangga mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun terus memberkati mereka, dan mata Tuhan tertuju senantiasa atas hidup mereka, menjagai kemanapun mereka ditugaskan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga lawat mereka hari ini. Ada mereka yang sudah lanjut usia, tidak dapat beribadah. Tuhan juga memberkati mereka. Kami ingat bagi Tante Santoso, Tuhan tolong dia Bapa. Engkau melihat keadaannya, Engkau melihat apa yang sedang dia gumuli, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Sindong, Tuhan juga memberkati dalam masa tuanya, Tuhan berikan sukacita. Kami juga berdoa untuk Bapak Sui, Tuhan juga memberkati. Inilah orang tua kami Tuhan yang tidak dapat lagi hadir karena mereka telah lanjut usia. Oleh sebab itu Tuhan, damai sejahtera-Mu atas kehidupan mereka. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka, namun kami percaya hari ini pun Tuhan melawat hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami serahkan semua program Korops ini Tuhan dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Tuhan akan memberkati, ada ibadah luar yang akan dilaksanakan, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu bersama kaum pria dan juga wasda. Kami serahkan semua acara ini Bapak, Engkau berikan waktu yang baik
untuk kami boleh menikmati alam di luar sana ciptaan Tuhan. Kami serahkan segala keperluan, kami tahu Tuhan Kau menyediakan. Juga rencana anak-anak muda kami, GPS-nya akan keluar juga dalam ibadah-ibadah mereka, Tuhan juga akan memberkati. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, biarlah mereka berusaha dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau sediakan semua dengan cara-cara Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang dikerjakan di tempat ini, ibadah-ibadah yang dilakukan pun diberkatilah oleh Tuhan. Berikan kerinduan hati jemaat-jemaat Tuhan, khususnya Tuhan para usir setempat. Engkau pilih mereka untuk boleh menjadi teladan dalam peribadahan mereka Bapa, dalam kesetiaan mereka. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan memberkati dan turut campur tangan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan pun akan menolong pemimpin kami. Di saat ini Tuhan sedang giat-giatnya untuk kami mempersiapkan dalam pesta demokrasi memilih pemimpin yang baru. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Engkau Bapa yang akan mengendalikan semua yang akan dilaksanakan. Sehingga pada saat pemilihan nanti semua boleh terjadi dengan aman, dengan damai, dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan sedia pemimpin yang baru. Berkati aparat keamanan, Tuhan tolong mereka boleh menjaga negara ini, memerangi segala kejahatan, dan biarlah mereka juga melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati negara ini dengan limpah berkat-Mu Tuhan. Berkati juga kami ada di kota Surabaya, Tuhan berkati pemimpin di kota ini. Kami bawa semuanya Tuhan, Engkau pun turut campur tangan dengan segala program yang dilakukannya. Sehingga mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kota Surabaya ini Bapa. Kami serahkan semua Bapa yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan balak selamatan yang ada di Indonesia ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai terus untuk boleh menjadi berkat, ada banyak jiwa dimenangkan. Gereja-gereja Tuhan yang terbuka hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu, Roh Tuhan bekerja di hidup kami dan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan hidup kami untuk menerima berkat surgawi dari Tuhan. Sehingga kami pulang dengan penuh sukacita membawa berkat yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup adalah kesempatan ya. Di saat kita mempunyai kesempatan jangan sia-siakan. Dan di saat kita tidak mempunyai kesempatan lagi, percuma kalau kita pikir, wah dulu itu saya mempunyai kesempatan seperti bagaimana gitu ya. Tapi saat ini saya tidak dapat melakukan dan menyesal. Tapi pikir itu sia-sia ya. Jadi selagi ada kesempatan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kesempatan yang baik tentunya dan dari Tuhan kita pergunakan dengan baik ya. Dan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, 13b sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang di belakang kita mungkin kegagalan, kekecewaan, ataupun penyesalan, apapun yang kita alami, biarlah kita lupakan dan kita berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh mahkota dari Tuhan ya, kemuliaan Tuhan. Biarlah kita boleh menyatakannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita menyanyikan satu nyanyian, ku melupakan apa yang di belakangku, ku serahkan diriku padamu Tuhan. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hadiah yang baru
yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Singer akan menyanyikan lagu ini. Saudara-saudara mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan Tuhan adalah pengharapan bagi kita. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana Tuhan indah bagi kita. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, Mayor Tapu Bolen akan sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencanamu oh Tuhan. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari lihat rencana Tuhan lewat firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita nggak pernah tahu apa menjadi rencana Tuhan, tapi yang kita tahu bahwa rencana selalu indah dalam hidup kita. rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh Pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Pagi ini kita mau belajar lagi dari bagian-bagian firman Tuhan. Berwaktu lalu saya sudah sampaikan perjalanan kami menuju Denpasar. Saudara-saudaraku, memang sangat luas. Saya sudah bicara di ibadah doa gitu. Waktu saya kuliah hari Jumat lalu profesor bilang gini sama saya, sepertinya Pak Erwin kurang sehat ya gitu. Saya bilang iya, saya agak sedikit kelelahan gitu ya. Lalu teman-teman saya tanya dan saya mulai cerita perjalanan saya gitu loh. Terus mereka katakan bahwa Opung hebat juga ya gitu. Masa udah usia sekian masih berani bawa kendaraan jauh begitu. Perjalanan hampir 14 jam suraku itu melelahkan ya, dengan tidak tidur gitu ya. Ya faktor usia memang mempengaruhi kita saudara-saudara sekalian gitu. Mempengaruhi kita untuk kita bisa beraktivitas gitu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena memang ada kekuatan-kekuatan ekstra yang Tuhan beri bagi saya. Saya bandingkan dengan 3 jagoan saya saudara-saudara sekalian, Kadet, Kandida, dan Askenas gitu. Ya, udahlah kalau DGJ dibiarin aja.
Saya membandingkan dengan 3 pria-pria yang tangguh ini saudara-saudara sekalian, gitu ya kan. Dan ternyata saya lebih kuat dari mereka gitu. Karena dalam sebuah perjalanan kami pergi, mereka cuma berdoa terus. Dari awal sampai akhir berdoa terus. Saya menempatkan kandidat di depan dengan harapan bahwa dia bisa menemani saya untuk tidak tidur. Tapi dia berdoa, mulai dari tidur dia berdoa. Dia bilang gini, saya bilang, kamu tahu nggak kamu saya buat di depan untuk apa? Supaya kamu nggak tidur, kata kandidat nih ya kan. Saya bilang, dia bilang gini, oh iya Pak, saya kalau melihat hal-hal yang baru, saya nggak bisa tidur, dia bilang. Baru katakan nih 5 menit kemudian, oh. Terus saya bilang, kenapa kamu kandidat tidur? Saya nggak tahu Pak, kok mata sini selalu rasa lengket, dia bilang. Iya, saya bilang, gimana nih mau lengket ya kan? Nah, tapi berterima kasih kepada Tuhan karena walaupun mereka tidur, saya tahu mereka berdoa untuk saya supaya saya selamat gitu ya. Dan itu memberikan kekuatan-kekuatan bagi tubuh saya, saudara-saudaraku. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan berikan itu. Dan ini menjadi kekuatan penting bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan gitu, maka kita percaya bahwa pada waktu kita mengalami hal-hal yang lemah, maka ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kita. Kalau orang kata seperti Raja Wali dan sebagainya, dan itu kekuatan-kekuatan kita. Dan hari ini kita mau belajar saudara-saudaraku tentang tema kita sama seperti di atas, tentang seirama dengan Roh Kudus. Yang hari ini saudara-saudaraku dalam minggu ini, maka teritori memberikan tema seirama dengan Roh Kudus dengan pembagian atau subtemanya adalah pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia, gitu loh. Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Coba kita lihat Yohanes 16. Ini sudah pernah juga disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu dan pembacaan yang sama oleh Ibu Mayor, saudara-saudara sekalian. Yohanes 16. Ayatnya yang ke-7 hingga ayat 11 saudara-saudara sekalian. Dibilang gini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia itu telah dihukum. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Pada waktu kita bicara tentang 2 kata penting, tentang kata menginsafkan dan dunia, maka saudara-saudaraku saya mencoba membawa pola pikir kita tentang pemahaman kata menginsafkan. Kata menginsafkan dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kata menyingkapkan. Kata menginsafkan dalam bahasa aslinya dikatakan tentang membuktikan ketidakbenaran. Kata menginsafkan juga diartikan dengan meyakinkan dan menegur. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita akan coba melihat apa yang dimaksud dengan kata menginsafkan dunia yang menurut Alkitab. Di dalam Injil Yohanes 16 ini saudara-saudara sekalian. Nah, kata menginsafkan saya katakan artinya menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, meyakinkan dan menegur. Lalu waktu kita bicara dunia saudara-saudara sekalian, dunia dalam bahasa aslinya disebut dengan kosmos. Kosmos itu berarti keteraturan. Kosmos itu berarti susunan yang teratur ataupun dikatakan dengan hiasan. Kosmos juga dalam bahasa aslinya dikatakan suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Gitu ya. Ya sudah lihat bagaimana dunia ini ya, terbit matahari, tenggelam dan sebagainya, ya kan? Kemarin waktu orang kalau suka ke Bali itu suka lihat apa nama itu? Matahari terbit, matahari tenggelam, saya bilang ngapain juga gitu. Ya kan mereka udah sibuk nih semua, semua anak-anak opsir, kadet, kandidat semua rame-rame pergi lihat matahari tenggelam, capek kali gitu ya. Ngapain coba lihat tenggelam? Pak tenggelam, Pak. Ya dia tenggelam kenapa rupanya gitu kan. Waktu bersih-bersih sibuk mencari itu. Dan ini memang keindahan dunia saudara-saudara kalian. Ya kan? Sistem alam semesta yang teratur dan harmonis. Tetapi kalau kita berbicara tentang dunia atau kosmos dalam pemahaman Alkitab saudara-saudara sekalian, maka itu banyak diberikan pemahaman-pemahaman khusus. Dalam bahasa Alkitab saudara-saudara sekalian, kosmos dapat berarti seluruh keberadaan isi dunia ini. Dalam bahasa Alkitab dikatakan juga kosmos itu dapat berarti saudara dan saya adalah manusia. Kosmos juga dapat diartikan dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga kalau kita baca dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi tentang bicara menginsafkan dunia, maka itu dunia dikatakan berarti adalah saudara dan saya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Dan bukan hanya orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi dunia juga dikatakan adalah orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus mengisapkan dunia. Nah, kalau kita kembali pada pembacaan kita ini saudara-saudara sekalian, maka kita mau belajar bahwa kisah ini kan diawali dari sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ini menjadi sebuah peristiwa penting di mana Yesus memberikan Roh Kudus pada waktu dia naik ke surga, saudara-saudara sekalian. Maka ada perintah bagaimana para murid pergi ke Yerusalem untuk menerima roh itu. Artinya saudara-saudaraku, pada waktu Allah memberikan roh itu saudara-saudara sekalian, maka roh itu tidak berdiam diri gitu loh. Roh itu tidak tidur-tiduran gitu loh. Roh itu tidak berpangku tangan, tetapi roh itu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan roh itulah yang membuat saudara dan saya hari ini kita bisa melakukan aktivitas. Pekerjaan roh itulah yang membuat kita hari ini bisa berjalan. Pekerjaan roh itulah saudara-saudara yang membuat kita bisa berpikir dalam pola pikir di dalam aspek berpikir Allah dalam hidup saudara dan saya. Gitu. Nah ini harus disadari gitu loh. Jadi pemahaman pentingnya adalah bahwa kita jangan merasa bahwa waktu kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita pergi melakukan apapun, kita bisa jalan-jalan dan menikmati semua yang kita bisa nikmati hari ini. Saya mau katakan ini pekerjaan roh itu. Ya kan? Sehingga dikatakan lebih baik roh itu harus datang, aku pergi supaya roh itu datang. Gitu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar hari ini. Pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan dunia itu dalam 3 aspek. Ya kan? Mari kita belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu untuk menginsafkan dalam 3 aspek. Yang pertama kita bilang adalah, ya kan? Kalau kita baca tadi ayatnya yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah yang pertama saudara kita belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan, aspek yang pertama adalah dia menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa. Ya kan? Akan dosa saudara-saudara sekalian. Berapa minggu lalu kita sudah belajar, saya pikir dalam 2 atau 3 minggu lalu ya, kita sudah belajar bagaimana Ibu Mayor menyampaikan dengan jelas tentang menginsafkan dunia akan dosa. Dan kembali saya ingin coba mengingatkan kembali saudara-saudaraku, menginsafkan dunia bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah apa? Alkitab bilang apa? Ayat 9. Menginsafkan dunia akan dosa. Dosa apa yang harus diinsafkan? Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Allah. Ini yang harus diinsafkan. Gitu. Ketidakpercayaan manusia kepada Allah. Nah, Tuhan, ketidakpercayaan manusia kepada Allah, saudara-saudaraku, kepada Yesus, kepada Kristus. Dan ketidakpercayaan ini saudara-saudaraku, saya mau katakan ini sudah terjadi pada ribuan tahun lalu. Pada waktu Yesus masih ada di dunia ini saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa peristiwa-peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, makanya sebuah bukti ketidakpercayaan manusia saat itu kepada Yesus. Dan tidak hanya berhenti di situ saudara-saudaraku, bahwa sampai saat ini pun saya mau katakan ada banyak orang-orang percaya. Saudara dan saya yang mengaku sebagai orang Kristen pun masih banyak yang tidak percaya pada Yesus. Apa yang mau saya katakan? Ini dapat terlihat saudaraku, terbukti. Bagaimana pengikutan kita, bagaimana kesetiaan kita dalam beribadah, bagaimana kesetiaan kita dalam melayani, bagaimana kesetiaan dalam mengikuti perintah Tuhan. Maka dari itulah dikatakan dalam ayat yang ke-7, namun benar yang kuatkan kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan bilang lebih baik aku pergi. Supaya apa? Supaya ada roh itu yang datang kepadamu. Supaya apa? Untuk menginsafkanmu akan dosa. Tentang dosa apa? Dosa ketidakpercayaan manusia kepada Kristus. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini bahwa inilah yang sedang terjadi di dalam tengah-tengah dunia ini. Jadi Roh Kudus itu datang dengan misi, dengan tugas, dengan pekerjaan untuk menginsafkan dosa ketidakpercayaan manusia kepada Kristus. Itu udah jelas ya, berapa minggu lalu dijelaskan oleh Ibu Mayor. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita menarik pembelajaran ini menarik sekali. Bahwa saya mau katakan ada banyak orang-orang, sampai saat ini saya disayangkan bahwa sampai saat ini pun saudaraku saya katakan banyak orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen tapi dia tidak pernah memiliki kepercayaan kepada Yesus. Ya kan? Dia katakan saya ngaku orang percaya, orang Kristen dan sebagainya, tapi
pengikutannya, tingkah laku dan perbuatan mengaplikasikan, menerapkan tentang kepercayaan kepada Kristus itu tidak nyata gitu loh. Orang gak bicara tentang sekedar mulut saya. Kekristenan tidak bicara tentang sebuah kepercayaan yang mengaku lewat mulut kita tentang percaya kepada Tuhan. Tapi kekristenan, kepercayaan kepada Yesus itu harus dibuktikan dari sebuah perbuatan-perbuatan kita untuk melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini. Ya kan? Dan itu yang selalu saya katakan tentang muda yang kaya itu kan. Guru, bagaimana caranya saya mau hidup yang kekal? Tuhan bilang lakukan ini, saya sudah lakukan. Tapi engkau harus jual hartamu, dia mundur. Karena apa saudara-saudaraku? Karena sangat disayangkan bahwa kepercayaan kepada Kristus tidak hanya dikatakan yang lewat mulut, tapi melakukan tindakan. Bukankah Petrus mengalami kegagalan? Waktu Tuhan tanya siapa saya? Orang bilang oh engkau Elia, tapi dia bilang engkau lagi Mesias. Tapi peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus harus disiksa dan harus ditangkap dan sebagainya. Maka Petrus orang pertama yang menyangkali Yesus. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagaimana pengikutan kita? Bagaimana saudara dan saya menempatkan diri kita sebagai orang Kristen? Apakah kepercayaan kita sekedar mengatakan seorang percaya kepada Tuhan, agamamu apa? Supaya tertera dalam KTP agama saya Kristen, tetapi saudara-saudara sekalian, engkau tidak mengalami semuanya sebuah pertobatan. Engkau tidak mengalami sebuah perubahan. Engkau datang gereja, pulang gereja, tapi engkau tidak bisa melihat sebuah perubahan dalam kehidupanmu. Engkau datang gereja, pulang, tapi imanmu tidak bertumbuh. Engkau datang ke gereja, engkau datang saja sekedar melayani. Engkau datang hanya sekedar datang dulu beribadah. Saudara saya katakan, saudara berkata Tuhan, maka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan itu harus diinsafkan. Iya kan, harus diinsafkan. Dan itu aspek pertama. Pekerjaan Roh Kudus itu saudara-saudaraku yang pernah menginsafkan dunia akan dosa. Saya nggak akan banyak tentang itu karena sudah pernah disampaikan. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, apa harus diinsafkan? Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan menginsafkan dunia ini akan kebenaran. Ya kan? Aspek yang kedua tentang kebenaran saudara-saudaraku. Nah yang kedua, kebenaran apa yang perlu disingkapkan? Gitu loh. Kebenaran apa yang perlu disingkapkan sehingga dikatakan menginsafkan dunia akan kebenaran. Lihat ayat 11 saudara-saudara sekalian. Ayat yang 10. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Kebenaran yang akan disingkapkan adalah kebenaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang benar. Itu yang pertama. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dimuliakan oleh Allah, dan dia adalah Allah Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala isi dunia ini dan hidup saudara dan saya. Dan ini kebenarannya. Gitu loh. Dan ini kebenarannya saudara-saudara sekalian. Tapi artinya saya mau katakan apa? Ada banyak orang-orang yang tidak pernah mengakui eksistensi kebenaran itu. Gitu. Enggak pernah mengakui itu. Kalau saudara belajar Alkitab dan melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu, maka ini pun menjadi sebuah fakta nyata saudara-saudara sekalian. Kita belajar waktu itu tentang Pilatus, kita belajar tentang Herodes, kita belajar tentang orang-orang Farisi, kita belajar tentang para ahli Taurat pun saya mau katakan, mereka tidak pernah mau mengakui kebenaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Gak pernah terjadi. Dan itulah yang mengakibatkan saudara-saudaraku bagaimana Yesus harus digantikan ya kan oleh Barnabas untuk harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengakui kebenaran itu. Dan sangat mirisnya saudara-saudaraku bahwa sampai hari ini pun hal itu terjadi. Sampai hari ini terjadi saudara-saudaraku. Bahwa kebenaran itu banyak disangkal oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai orang Kristen. Saya mau katakan itu. Banyak orang menyangkal eksistensi kebenaran itu saudara-saudara sekalian. Yang mengaku dirinya Kristen pun banyak yang menyangkal dan tidak percaya pada kebenaran itu. Maka itulah Alkitab bilang itu, Roh itu harus datang. Roh itu harus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyadarkan manusia. Menyadarkan saudara dan saya akan apa? Akan patokan. Akan ukuran kebenaran Allah di dalam Yesus gitu loh. Dia harus datang.
supaya menyampaikan tentang patokan kebenaran. Ini loh kebenaran-kebenaran itu. Inilah hal-hal tentang kebenaran Allah. Eksistensi kebenaran itu ada di sini. Dan itu gunanya orang itu datang, saudara-saudara sekalian. Saya mau katakan kepada kita bahwa kepandaian logika kita berpikir, kehebatan otak kita berpikir, saudara-saudaraku, saya katakan itu tidak dapat memahami dan mengerti tentang kebenaran Allah. Gak bisa. Gak bisa. Saudara bisa lihat perdebatan-perdebatan di YouTube tentang kekerjaan perbedaan-perbedaan agama. Gak bisa, saudara sekalian. Ya kan? Gak bisa. Jangan kita pikir waktu kita sudah mulai belajar tentang tingkat teologi yang tinggi. Ya kan? Saya bilang sama teman saya yang di wisuda seorang doktor, saudara sekalian. Seorang opsir. Saya bilang bukan berarti doktormu kamu harus menjadi orang yang menyangkali kebenaran Allah itu. Banyak orang-orang seperti itu. Kehebatannya bermain musik, kehebatannya melakukan pelajaran penampilan IT dan sebagainya, kehebatannya mengatur manajemen perkantorannya, kehebatannya mengatur perusahaannya. Dia coba melihat kebenaran itu dengan logika berpikir tentang kebenaran Allah. Gak bisa. Kebenaran Allah itu hanya bisa dilihat dan dituntun oleh yang namanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus itulah yang dapat, saya katakan, membuka hati manusia. Membuka pikiran saudara dan saya untuk mengerti tentang kebenaran firman itu. Ketika saya mau katakan, ketika manusia dipimpin oleh Roh Kudus, ketika manusia dipimpin oleh Roh Allah, saudara-saudaraku, maka saya mau katakan apa? Maka pikirannya akan dibuka, sehingga apa? Pada waktu pikiran itu dibuka, sehingga dia akan mengerti akan apa yang dulu dia tidak mengerti, sekarang dia menjadi mengerti. Ya kan? Oh, saya nggak tahu. Kalau dulu saya ibadah hanya sekedar ibadah, tapi sekarang saya beribadah karena apa? Karena Yesus yang memberikan saya kemenangan dan keselamatan. Nah, ini harus terjadi. Tapi kalau dari dulu pola pikir kita tentang ibadah dan tentang melayani, tentang memberi kepada Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah mengerti, maka saya katakan engkau sedang engkau sedang tidak mempercayai tentang eksistensi kebenaran itu. Coba lihat Lukas 24. Dibilang ini dalam ayatnya ke-44 dan 45. 44 ya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini kebenaran. Ini kebenaran yang Tuhan katakan kepada para murid. Mereka gak pernah percaya pada waktu peristiwa sebelumnya. Tetapi saudara-saudaraku, Alkitab yang 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci itu. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, saya mau bilang kalau para murid gak bertemu dengan Tuhan pada waktu itu, pola pikir mereka ya hanya sekedar itu saja. Waduh sedih, ya aduh kenapa begini, aduh Yesus begini, dia harus jadi raja. Tapi pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan, maka Alkitab katakan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Peristiwa ribuan tahun yang lalu tidak bisa kita tarik sama dengan peristiwa tahun ini. Oleh sebab itu Roh itu datang menginsafkan tentang dunia kebenaran itu. Dunia sering saya katakan siapa? Saudara dan saya. Orang yang belum percaya kepada Kristus, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang Kristen, maka harus diinsafkan. Harus dimengerti tentang kebenaran-kebenaran itu, saudara-saudara sekalian. Pikiran kita harus dibuka. Tapi kan terjadi gak seperti itu. Banyak di antara kita pikiran kita belum terbuka. Banyak saudara sekalian. Maka berkali-kali saya katakan, jangan kita bangga dengan berapa lamanya kita orang Kristen. Jangan kita bangga, oh saya prajurit udah lama mayor. Dari mulai anak kecil sampai tua, is oke Pak. Oh saya ini prajurit yang sudah bengkok-bengkok dari mulai komisioner ini saya, tapi oke silakan saja. Jangan kita bangga dulu. Kekerasan kita 20 tahun, 30, 40, 50 tahun kita gak perlu bangga. Tapi pertanyaannya adalah bahwa sudahkah pada waktu itu orang Kristen
Sudahkah kita mengenal, mengerti tentang kebenaran Kristus? Ini kan menjadi penting. Kalau sekedar duduk manis 20, 30 tahun, 40 tahun begitu-begitu saja, kita tidak pernah mengenal kebenaran itu. Sudahkah kita mengenal kebenaran itu yang terlihat dari apa? Dari motivasi kita. Motivasi tujuan kita melayani, beribadah. Kemampuan-kemampuan kita, cara bertindak kita dalam menghadapi masalah. Ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Artinya saya mau katakan bahwa orang-orang yang sudah mengenal kebenaran itu, mengerti kebenaran itu, maka hidupnya saya mau katakan pengikutannya kepada Tuhan akan tetap setia, taat kepada perintah dan kehendak Tuhan dalam pelayanan dan ibadahnya. Walaupun dia harus menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan ini. Itu terjadi. Orang-orang yang sudah mengerti dan memiliki kebenaran itu, maka dia memiliki yang namanya kemampuan dan cara bertindak yang benar saat dia diperhadapkan dengan namanya sebuah persoalan. Iya kan? Kebenarannya kan jelas. Yesus sudah bangkit. Amin toh? Saudara percaya kebenaran itu? Percaya enggak? Dia sudah ada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya kan? Dia menjadi penolong. Dia menjadi penghibur. Tapi berapa banyak kita yang mulai pengikutan kita tidak setia kepada Tuhan? Berapa banyak kita mulai mengeluh dan kita mulai boikot untuk datang beribadah karena masalah yang kita hadapi? Berapa banyak kita menjadi orang yang mulai arogan untuk kita mau melayani? Berapa banyak kita yang menjadi tawar-menawar tentang sebuah pelayanan yang Tuhan beri bagi kita? Nah ini kan penting bagi saudara dan saya. Menginsafkan dunia tentang kebenaran. Ya kan? Hari Jumat itu bicara tentang apa temanya? Menyembah dalam roh dan kebenaran, betul enggak? Orang yang hidup dalam kebenaran itu kan jelas sekali. Ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada sukacita. Enggak ada buah roh persungut-sungutan, enggak ada toh? Enggak ada buah roh ngantuk tidur dalam gereja. Kan gitu. Enggak ada itu dalam roh-roh, buah roh itu enggak ada itu. Nah ini kebenarannya harus jelas saudara sekalian. Saya mau katakan, bukankah para murid menjadi kecewa saat Yesus harus mati? Kecewa enggak? Kecewa. Suruh baca semua Injilnya sinoptis itu saudara sekalian. Itu semua kekecewaan. Kenapa saudaraku? Mengapa mereka kecewa? Karena para murid enggak pernah mengerti kebenaran firman. Ya kan? Yesus berkali-kali bilang, enggak ngerti. Dan itu juga banyak terjadi saudaraku saat ini. Dalam pengikutan Kristenan kita, banyak kita seperti murid-murid Kristus yang tidak pernah mengerti tentang kebenaran itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah tahu. Waktu-waktu di mana kita harus ada di rumah Tuhan, waktu mana kita harus beribadah kepada Tuhan, di mana kita waktu-waktu untuk beribadah. Doa saya tiap pagi pada Tuhan gini, Tuhan sangat terlalu miris hati saya ini. Jemaat-jemaat hanya bisa beribadah hari Minggu pada pagi hari dalam hanya waktu 2 jam. Sementara waktu yang diberikan 7 hari, coba kali 24, berapa itu? Dan kita hanya bisa beri waktu 2 jam di hari Minggu. Adil enggak? Jawab dulu, adil enggak? Adil enggak itu? Enggak adil saudara sekalian. Bukankah hidup ini adalah karena Tuhan yang kasih? Bukankah engkau bisa bernafas karena Tuhan yang kasih? Teman-teman saya bilang, opung kok berani ya, opung kok kuat ya. Saya bilang dalam hati saya, karena Tuhan kasih saya kekuatan. Ini miris, Tuhan saya pikir Tuhan sangat miris. Sangat terlalu rendah kita menilai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita bekerja. Kita beraktivitas. Dan kita hanya bisa datang hari Minggu. Jam 6 sampai jam 8. Hanya 2 jam kita beri waktu untuk Tuhan. Sementara kita bisa melakukan semua aktivitas kita sepanjang minggu kita jalani. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita memahami kebenaran itu?
Maka itu roh itu harus datang. Untuk apa? Menginsafkan dunia tentang kebenaran itu. Sehingga saudara-saudaraku kita bisa memahami tentang artinya. Bagaimana Kristus mati di kayu salib untuk menyatakan kebenaran itu. Kita belajar Sakeus. Sakeus adalah contoh orang yang mengerti kebenaran firman itu. Dia mengerti kebenaran tentang siapa Yesus yang datang pada waktu ke kampung halamannya. Saudara bisa lihat, coba lihat. Lukas 19 ayat 8 dan 9. Bisa dapat di situ? Lukas 19 ayat 8 dan 9. Dibilang ini. Tetapi Yesus berdiri, Sakeus berdiri. Ya kan, ada di situ ya. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kulepas dari seseorang akan kukembalikan pakai lipat. Titik sampai situ dulu. Ayat 8 dulu. Saudara bisa melihat tentang bagaimana Sakeus, seorang pemungut cukai itu, seorang yang tidak pernah mengerti kebenaran. Tapi saya mau katakan dia mengalami sebuah perubahan pola pikirannya dibuka oleh kuasa Allah itu, kuasa Kristus itu. Sehingga apa yang terjadi dalam ayat 8, saudara lihat sebuah tindakan yang luar biasa karena sebuah pekerjaan Kristus dalam pikirannya. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat kepada orang itu. Saudara bisa bayangkan, ini perubahan yang sangat luar biasa. Ini saya katakan bagaimana tentang sebuah kebenaran yang dipahami. Ayat 9 tadi coba. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudara bisa bayangkan kebenaran itu terjadi kepada Sakeus. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga dia mengembalikan apa yang harus diberikannya kepada orang yang pernah diperasnya. Bahkan 4 kali lipat. Maaf saya katakan kadang kita pun tidak pernah memberi kepada Tuhan. Belajar kebenaran itu. Kita ragu kok memberi sama Tuhan. Kita banyak hitung-hitungan memberi sama Tuhan. Ya kan banyak saudara sekalian. Karena memang yang terjadi. Saya berbicara dengan beberapa orang-orang saya bilang bahwa beda. Ada banyak gereja-gereja juga seperti itu. Ya mungkin waktu persembahan diberikan maka dikelolanya adalah Tuhan hamba Tuhannya. Tapi saya mau katakan bala keselamatan. Saudara mau kasih 10 miliar pun itu bukan untuk hamba Tuhan. Itu tuh pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhannya punya posisi sendiri, benar enggak? Tanya itu Ibu Melani sebagai pengelola keuangan. Saudara mau kasih 15 juta sekalipun persembahanmu. Jangan bilang Mayor jadi kaya, cincinnya jadi berlian semua. Enggak. Kebenarannya harus pakai. Pola pikir tentang persembahan memberi harus jelas. Ingat saudara bekerja menerima upah. Karena siapa yang kasih? Bosnya yang kasih? Bosnya yang kasih. Tapi karena Tuhan yang memberkati saudara sekalian. Mari kita melihat kebenaran itu. Sakeus mengalami yang namanya kebenaran itu. Sehingga bagaimana yang saya katakan tadi, pekerjaan roh itu untuk menginsafkan dunia, maka itu apa? Tentang kebenaran. Pahami kebenaran itu. Engkau menghadapi masalah pergumulan, pahami kebenaran itu. Alkitab bilang, mari datang kepadaku yang itu berat, aku berikan kepadamu dan sebagainya. Saudara baca Alkitab, pahami kebenaran itu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dikatakan? Apa yang harus diinsafkan saudara-saudara sekalian? Ayat yang ke-8. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, dunia akan kebenaran, dan dunia akan penghakiman. Penghakiman apa? Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Gitu loh. Nah yang ketiga kita belajar, pekerjaan kita adalah menginsafkan juga penghakiman. Saya mau katakan, penghakiman ini saya coba memaknai tentang 2 makna penting. Yang pertama saudara-saudara sekalian, penghakiman. Di mana yang pertama Roh Kudus menyingkapkan, menginsafkan dunia tentang sebuah pembuktian
Bahwa apa? Bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Waktu Yesus ada di kayu salib dan mati, artinya adalah kematian Yesus pada saat itu di kayu salib itu telah membuktikan apa? Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup manusia, sebab iblis telah diadili dan dikalahkan oleh kematian Kristus. Itu yang pertama. Jadi katakan kebenaran apa? Penghakiman apa? Karena penguasa dunia itu telah dihukum. Siapa penguasa itu? Iblis. Setan itu telah dihukum dan dikalahkan. Peristiwa tentang penyaliban Tuhan. Yang kedua, penghakiman apa? Yang kedua, saudara-saudaraku, penghakiman seluruh umat manusia di masa depan. Saya mau bilang, setiap umat manusia itu harus masuk dan menghadapi apa? Yang namanya penghakiman. Saudara dan saya harus mengalami penghakiman itu. Jadi saya mau katakan Roh Kudus itu harus datang supaya apa? Supaya manusia diingatkan untuk mengerti dan memahami bahwa penghakiman iblis, saya mau katakan, itu bukanlah yang terakhir. Penghakiman itu bukan akhir, tetapi saya mau katakan ada penghakiman-penghakiman yang akan datang di masa depan untuk saudara dan saya. Ini harus dipahami. Coba lihat Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Ayat dibilang gini. Matius 16 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Inilah penghakiman itu. Dia akan datang oleh Bapa. Oleh karena tujuan apa? Untuk membalas setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Ini penghakimannya. Ya kan? Jadi Roh itu mengisapkan dunia, mengingatkan, menegur orang-orang percaya, hei jangan hidup dengan seenakmu saja. Jangan hidup dengan sesuka hatimu saja. Jangan hidup semaumu saja. Ingat, ada penghakiman. Ada di mana pada waktunya dia akan datang, akan membalas setiap orang, saudara dan saya, menurut perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita lakukan apa? Apa? Bagaimana kita? Sudahkah kita siap dengan penghakiman itu? Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian, di dalam menanti penghakiman yang akan terjadi di masa depan itu? Ini kan menjadi penting. 1 Korintus 15, saya coba lihat 3 bagian itu saudara-saudara sekalian. Sebelum saya akhiri khotbah ini. Salah 15 ayat 58. Dibilang gini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara kekasih, bila teguh dan goyang itu dalam kerjaan Tuhan, sebab tahulah menurut dalamnya. Yang kita lakukan, apa yang kita lakukan saudara? Yang pertama, kita harus berdiri teguh, kata Alkitab. Ya kan? Berdirilah teguh. Berdiri teguh ini artinya apa? Saudara harus tetap punya iman yang kokoh. Dalam menantikan penghakiman yang kedua itu yang terjadi, penghakiman masa depan itu. Saudara berkati oleh Tuhan, kita harus punya iman yang kokoh. Kenapa? Karena dunia ini saudaraku, dunia ini sekarang berat sekali. Penuh dengan tantangan. Kemarin dosen saya bilang gini, seorang dokter dia bilang, kamu tahu enggak siapa presiden yang punya kamar mandi toilet sendiri? Di mana-mana dia pergi dia punya toilet sendiri, enggak pernah boleh orang masuk. Semua kita diam enggak tahu. Dia bilang yang punya ada presiden Amerika. Joe Biden itu mana-mana dia punya toilet sendiri, enggak boleh orang masuk. Kenapa? Mereka bicara di meja makan. Karena kotorannya itu bisa membuat dia jadi mati. Jadi orang yang bisa membuat kotorannya Joe Biden itu presiden Amerika itu dibayar mahal saudara sekalian. Karena apa? Pada waktu orang bisa mendapatkan kotoran itu, orang bisa melihat penyakit-penyakit apa yang ada dalam dirinya. Dan waktu dia berkunjung kemana-mana, orang bisa kasih makanan kepada dia yang bisa membuat dia jadi mati. Saudara bisa bayangkan, intelijennya itu luar biasa. Jadi kemana-mana dia harus punya toilet sendiri. Saudara. Saya bilang sama teman-teman saya, kita ini loh kalau kita buang air di mana-mana yang makan cuma anjing kali mungkin. Ya, nggak laku saudara sekalian. Dihargai.
Karena apa? Karena ini sangat berbahaya pada waktu orang bisa lihat itu dan memahami penyakit-penyakit dalam diri presiden itu. Maka dia bisa dibunuh dengan cara apapun. Sehingga kemana dia pergi, dia harus punya toilet sendiri, nggak boleh orang lain masuk di toilet itu. Ini dunia kita ada seperti itu, saudara sekalian. Jadi apa yang kita lakukan? Berdiri teguh. Harus punya iman yang kokoh, iman yang kuat. Menghadapi gelombang persoalan, tantangan kehidupan ini. Tawaran-tawaran dunia, ajaran-ajaran sesat, saudara lihat ya. Yang terjadi kemarin yang di mana itu Indramayu di mana. Ini semua kondisi keadaan saudara sekalian. Saudara harus punya namanya berdiri teguh, iman yang kokoh. Yang kedua jangan goyah, Alkitab katakan. Jangan goyah itu artinya memiliki pendirian. Gak suam-suam kuku. Saudara percaya Tuhan, percaya Tuhan, beribadah bukan karena kata orang. Tapi harus benar-benar mengatakan saya percaya Tuhan karena saya melihat apa yang Tuhan buat bagi hidup saya. Jadi jangan kata orang, oh saya ibadah karena orang tua saya. Oh saya ibadah karena disuruh sama ibu saya, ayah saya. Oh saya ibadah karena pacar saya. Ya salah. Salah. Kenapa? Karena waktu itu terjadi perpecahan, terjadi persengketaan, terjadi hubungan yang retak. Maka engkau akan goyah. Gak bisa gitu. Jangan goyah artinya pendirinya tetap. Engkau harus beribadah seperti Ayub katakan, dulu saya mengenal Tuhan karena kata orang. Tapi sekarang saya melihat dengan mata saya sendiri. Dan itu dilakukan. Kalau engkau ibadah, harus ibadah karena engkau yang benar-benar terima keselamatan. Jadi bilang, oh kenapa gak ibadah? Oh suami saya gak gereja Pak Mayor, Ibu Mayor, Pak Kapten, bukan saya gak gereja. Kenapa gak gereja Pak? Oh karena istri saya gak gereja. Anak-anak kenapa gak sekolah minggu? Orang tua saya gak bangun Bu, Pak Budi. Jadi saya gak pergi gereja. Ya salah. Salah. Oh kenapa gereja? Oh karena pacar saya di situ. Ya salah. Harus punya namanya jangan goyah. Miliki yang namanya pendirian yang kokoh. Bahwa saya telah diselamatkan. Saya percaya Yesus. Apapun yang terjadi. Saya tetap datang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ini harus terjadi. Dan yang ketiga adalah giat. Giat itu sungguh-sungguh saudara sekalian. Harus sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh dia akan diberkati Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Orang yang sungguh-sungguh belajar dia akan sukses. Orang yang sungguh-sungguh bekerja dia akan diberkati. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dia juga akan diberkati Tuhan. Ini hukumnya jelas. 3 aspek menginsafkan itu dunia. Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ada sebuah pujian yang mengatakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Mari saudara sekalian, memberi waktu kepada Tuhan dalam doa kita menjadi penting. Karena hidup di mana kita ada adalah hidup yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Dan hanya ada sebuah kepastian. Yaitu kasih Tuhan tetap abadi atas hidup saudara dan saya. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini saudara-saudaraku, dan saya tawarin kepada kita untuk berdoa. Tuhan tawari saudara-saudaraku untuk datang kepada Dia. Menyerahkan hidupmu kepadanya. Saya berharap saudara pulang dari gereja ini, saudara terima sesuatu yang membangkitkan imanmu. Saya berharap dan saya berdoa waktu engkau pulang dari gereja ini, ada kepastian iman dalam hidupmu. Untuk engkau tetap setia kepada Tuhan dalam apapun kau harus hadapi. Walaupun musim akan berganti apapun. Saya berharap dan berdoa waktu engkau pulang dari gereja ini, maka engkau mengerti kebenaran itu. Waktu engkau pulang dari gereja ini, engkau tahu karena apa engkau datang harus beribadah kepada Tuhan. Sehingga itu membuat engkau menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Ada tembakau anugerah untuk kita berdoa, lakukan itu kalau engkau ingin berdoa kepada Tuhan. Langkahkan kakimu dan berdoalah di bangku anugerah di mana Tuhan ada di tempat ini untuk memberkati dan mendengar doa-doamu.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan mau kesetiaan. Tuhan hanya ingin engkau setia dan taat kepada Dia. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan hanya minta kau mengerti kebenaran itu, saudara sekalian. Waktu kau mengerti kebenaran itu, maka di situ kau akan mengalami perjumpaan dan berkat bahkan urapan Tuhan atas hidupmu. Hadapi masalah, hadapi persoalan dalam kebenaran firman. Pasti saudara sekalian, pasti Tuhan memberikan jalan. Bukannya saudara, kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan punya pergumulan yang gak mudah kami hadapi. Tantangan-tantangan, kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi kita percaya bahwa musim itu akan selalu berganti pastinya. Tapi ingatlah, ada kasih Tuhan yang gak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Miliki kebenaran itu. Tanamkan dalam diri saudara dan saya. Saya akan pujiin sekali lagi suaraku dan tubuh saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Kalau saudara mau berdiri lakukan itu, ingin kedua anugerah, lakukan itu dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan pasti memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan. Burung di udara, amin. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Saya akan berdoa saudara sekalian. Mari menghadap hadirat Tuhan.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat itu hari ini. Terimalah jawaban-jawaban doa atas hidupmu. Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih Tuhan tetap abadi atas hidup kami. Ada banyak hal yang kami hadapi dengan musim selalu berganti. Tapi kami belajar untuk menghadapi musim itu dengan kekuatan iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih Tuhan itu gak pernah berubah, gak pernah berhenti atas hidup kami. Bahkan sehelai di rambut kepala kami pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Inilah bukti tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bukti tentang kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan sampaikan bagi kami. Oleh sebab kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, baik kami datang di bangku anugerah dengan doa-doa kami, apapun yang kami doakan, di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa mereka. Kami yang berdiri, hamba juga berdoa bagi mereka. Tuhan mengenal dan memahami apa yang mereka sampaikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga mendengar doa mereka. Mereka yang duduk juga dijawab doanya oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya roh itu tak menuntun kami, supaya kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami melakukan kebenaran-kebenaran dan meyakini kebenaran itu, bahwa Yesus hidup dan ada bagi hidup kami. Dan kami belajar bahwa penghakiman itu akan ada, akan tiba. Belajar kepada kami itu kami tak berdiri teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Tidak goyah, memiliki pendirian, tidak suam-suam kuku dalam melayani. Dalam ikut Engkau Tuhan, kami tetap punya pendirian untuk terus melayani Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami yang sudah melayani, Tuhan juga berkati kami. Baik bagi Ibu Melani, Tuhan berkati anak Tuhan ini. Tuhan berkati hamba Tuhan ini. Dalam seluruh kehidupan pelayanan, rumah tangga pekerjaan diberkati. Berikan kekuatan kesan oleh Tuhan sebagai kepala dan ibu rumah tangga untuk anak-anak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para singers, Tuhan juga berkati mereka. Para pemain musik Tuhan berkati. Yang mengatur sound system Tuhan berkati. Yang mengatur ibadah online Tuhan berkati. Operasikan LCD Tuhan berkati, timbal dan Tuhan berkati. Semua kami pun Tuhan memberkati. Nah doa kami Bapak, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Pengumuman koros oleh Bapak Yupita Buntono. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kehadiran pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Bahwa ibadah kesucian sudah dilayani oleh Ibu Melani dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Mayornya. Jangan lupa sebentar ada sekolah minggu, ntar sore ada ibadah tebusan dan ibadah sepekan. PKW dan GBS juga akan berjalan seperti biasa. Saya rasa itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Tadi sampaikan kegiatan ibadah kita. Tanggal 29 ya,
itu jam berapa? Kumpulnya jam 6 pagi. Udah berangkat jam 6 pagi, ya. Jam 6 pagi sudah berangkat. Jadi sudah kumpul sebelum jam 6 ya. Sekolah minggu dan sebagainya lah, udah tahu lah siapa yang mau pergi. Nah, silakan pergi. Itu tanggal 29. Itu hari Kamis. Ya, hari Kamis tanggal 29 betul ya. Sebenarnya hari Kamis tanggal 29, maka PD-nya tidak ada. Ya. PKW juga nggak ada ya? Ya, PKW dan PD juga tidak ada ya. Jadi kita ingatkan hari Kamis ya. Kemudian yang iya, Wasda dan PKP ya. Iya, ya, yang Wasda PKP saya nggak tahu tuh, yang saudara sudah bayar tiket masuk kayak nonton Coldplay itu ya, udah bayar tiket masuk atau enggak saya nggak tahu. Yang udah bayar tiket silakan saudara bisa ikut. Kayaknya saya belum bayar, kayaknya saya nggak ikut nih. Baik, itu ya saudara-saudara sekalian ya. Kemudian nanti itu jahitan-jahitan yang rok biru, celana birunya mungkin hari ini ada ya. Mungkin hari ini ada saudaraku. Saya lihat saudara udah nggak benar-benar nih, udah yang hitam-hitam lah, yang celana panjang lah, ini apa ini apa. Saya nggak marah-marah dulu lah ya, karena belum ada kainnya soalnya. Tapi kalau sudah ada itu saudara sekalian, saudara harus pakai itu. Ya, sayang eman-eman. Saya jahit jas saudaraku, saya marah sebetulnya karena saya jasnya itu di sini ada kuning-kuningnya, saya gosok nggak bisa hilang. Yang saya bilang saya bayar 1 juta saya nggak bisa pakai ini gitu. Kayak hilang-hilang saudaraku, gosok-gosok kasih baik clean, aduh, gitu ya, menggemeskan bapak itu. Berapa kali lembut-lembut, iya gitu, aduh, pengen dicubit gitu. Ya nanti ada mungkin hari ini ya, hari ini ada, dicoba dulu ya. Kalau kira-kira saudara udah naik badan mungkin, nggak tahu, itu kan udah 2 bulan lalu ya. Tiba-tiba sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan, karena berkat yang berlimpah gitu kan, terjadi agak-agak sempit, bilang Pak agak-agak sempit Pak, kayaknya Bapak terlalu lama kasih jahitan selesai, jadi saya ternyata badan saya jadi begini gitu ya. Ya silakan dicoba-coba aja dulu ya, kalau kerasa sudah mulai agak ada perubahan-perubahan ya puji Tuhan gitu ya, jadi bisa Pak agak rubah sedikit, pasti dia kasih rubah lah ya. Seperti itu, dicoba saya nanti dulu, supaya bisa dipakai saudaraku, sayang kita sudah jahit, udah bayar Bapak itu, loh kita nggak pakai itu sayang sekali. Baik. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian pada bulan Juni ini, sepertinya tanggal 29 itu ada Silvi, Pak Erwin Andreas Setiawan, wah ini kita pas sama-sama ada di sana nih. Lalu tanggal 30 ada Bapak Halim Handoko, itu berulang tahun saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, juga berkati oleh Tuhan. Saya tetap ingatkan bahwa bulan Oktober itu kita ada kegiatan rally PKW ya di Koros ini saudara-saudaraku, kemarin sudah dibicarakan sekitar 300 orang. Jadi saya harap kita sebagai tuan rumah siapkan semua ya. Yang main musiknya juga dari kita saudara sekalian. Ya begitu ya. Yang main musik, yang musiknya dari ibu-ibu inilah. Yang main musiknya ya, jangan pria loh ya. Gak enak juga, masa Pak Budi mau datang main PKW, kan gak mungkin kan gitu. Atau Pak Yobi kan gak mungkin gitu. Ya, jadi itu nanti yang main musiknya semua kita, tinggal yang pimpin kita tunggu nanti. Kalau kantor pusat memberikan kepada kita, maka kita akan latihannya, karena ada caranya. Tapi kalau nanti kita, tapi yang main musiknya sudah, singersnya juga dari Koros 2 ya, sama main musiknya. Jadi disiapkan dengan baik untuk bulan Oktober. Ada Ibu Lisa sebagai komandannya PKW ya. Baik, saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Tanggal 29 kita akan berangkat menikmati kegiatan-kegiatan kita. Lalu pada bulan Juli Ibu Lisa akan mengikuti kegiatan Brengel Bu ya, Brengel Opsir setempat, yaitu di kantor pusat Bandung. Nah itu khusus untuk PKW saudara. Jadi ada Brengel untuk Opsir, itu ada Brengel untuk Opsir. Sekarang ada Brengel untuk kaum wanita, untuk PKW, PKW wilayah Jawa dan Bali ya. Jawa Bali, dan ini akan kumpul di sana. Jadi KP kegiatannya nggak tahu di hotel apa begitu. Nah, Ibu Lisa akan beri ke sana dari Korps 2 karena sebagai sekretaris PKW. Itu saya saudara-saudara sekalian. Untuk kegiatan GPS nanti disiapkan oleh Bapak Henry dan teman-teman untuk bulan Juli ya. Bulan ini tanggal 18. Baik, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan terima doa berkat. Kita selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita ya. Itu kekuatan saya tuh. Kekuatan kita semua, apapun kita hadapi, selalu ingatlah bahwa ada Tuhan selalu. Ya, bukan sementara saudara sekalian. Bukan sesaat. Tapi Tuhan selalu menolong kita. Kita kan pujian itu kornya saja. Kita dikuatkan oleh pujian untuk kita pulang dari tempat ini, menerima berkat Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita diberikan kemenangan oleh Tuhan.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Imani saudara sekalian, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa Izinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, amin. Dan Dia pelihara seumur hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan tidak sementara menolong kami, tapi Tuhan selalu menolong kami. Dan sekarang hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan akan pulang. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, bahkan seminggu mereka jalani dengan semua tugas pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan berhasil dan beruntung atas hidup mereka. Pelayanan di gereja ini pun Tuhan juga memberkati sepanjang minggu ini. Rencana kegiatan kami tanggal 29 untuk melakukan kegiatan di luar dari sekolah minggu, Wasda dan PKP. Tuhan juga berkati, kiranya hari itu kami penuh dengan sukacita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Ibadah sepanjang hari ini bagi sekolah minggu dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.